Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah drama rumah tangga horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oh ya, Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dimas dan Intan baru saja memasuki gerbang kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Pernikahan mereka berlangsung indah, dihadiri keluarga dan juga sahabat terdekat. Sebuah pesta sederhana namun syarat dengan kebahagiaan. Dimas adalah pria berusia 28 tahun yang tenang dan juga bertanggung jawab. Merasa hidupnya lengkap setelah menikahi dengan Intan, wanita yang selalu ia impikan. Sementara itu, Intan, wanita cerdas dan berkarir sebagai manajer di sebuah perusahaan, adalah sosok yang mandiri dan juga bersemangat. Namun setelah bulan madu yang singkat, kehidupan mereka kembali ke realitas karena permintaan yang banyak dari Intan. Mereka tinggal di rumah besar milik Ibu Fitri, ibu dari Intan yang merupakan seorang janda yang kaya raya. Rumah itu berlokasi di pinggiran kota, berdiri megah dengan halaman luas dan juga dekorasi yang mewah. Sejak ayah Intan meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya, Ibu Fitri hidup sendiri dan mengelola kekayaan keluarganya. Pada awalnya Dimas pun menerima keputusan ini dengan lapang dada, yaitu sebagai menantu. Ia ingin menunjukkan baktinya pada Ibu Fitri, apalagi mengingat usia Ibu Fitri yang sudah tidak muda lagi. Namun dalam hati kecilnya, Dimas merasa kurang nyaman, bukan karena rumah itu atau fasilitasnya, tetapi karena sikap dingin dari Ibu Fitri yang mulai terasa sejak awal. Dimas pun selalu merasa ada jarak antara dirinya dan juga Ibu Fitri, ibu mertua yang berusia sekitar 50 tahunan ini, yang selalu terlihat anggun dengan pakaian mahal dan tata rias yang sempurna, seolah tidak pernah terlihat rapuh ataupun lemah. Wajahnya selalu datar, jarang sekali dia tersenyum, apalagi tertawa di depan Dimas. Setiap kali mereka bertemu, tatapan Ibu Fitri seolah menelanjangi semua kelemahan Dimas, membuatnya merasa tidak layak berada di bawah atap yang sama. Meski begitu, Ibu Fitri tidak pernah memperlihatkan sikap buruk di depan Intan, anaknya. Setiap kali Intan pulang dari bekerja, Ibu Fitri akan berubah menjadi sosok ibu yang hangat dan juga penuh perhatian. Mereka sering berbincang sambil menikmati teh di sore bersama, tertawa kecil membicarakan hal-hal yang ringan. Namun saat Intan tidak ada, suasana rumah itu terasa dingin bagi Dimas. Ibu Fitri memang jarang bicara, dan jika pun ia berbicara, nadanya pasti cenderung ketus ataupun penuh penilaian. Dimas mencoba memahami, mungkin ini hanya bagian dari sifat Ibu Fitri yang memang tegas dan juga berwibawa. Lagi pula sebagai orang baru dalam keluarganya, Dimas merasa wajar jika ada penyesuaian yang harus ia hadapi. Namun seiring berjalannya waktu, sikap Ibu Fitri pun mulai terasa seperti sebuah pengawasan yang lebih ketat daripada sekedar kehadiran sosok ibu mertua. Setiap gerakan Dimas seolah diawasi dengan mata yang tajam. Jika Dimas melakukan kesalahan kecil seperti meninggalkan gelas di meja makan ataupun lupa menutup pintu kamar, Bu Fitri pun akan memberikan komentar yang terdengar halus, tetapi menyimpan kritik yang sangat mendalam. "Dimas, pintu kamar jangan sampai terbuka begitu saja. Ini rumah besar, banyak barang berharga," katanya pada suatu sore setelah Dimas lupa menutup pintu kamar mereka dengan rapat. "Maaf Bu, aku lupa," jawab Dimas dengan sopan meski hatinya berdisir dengan aneh. Atau ketika Dimas sedang menonton televisi di ruang tamu setelah makan malam, Ibu Fitri ini akan duduk di seberang ruangan, hanya menonton tanpa bicara, membuat suasana itu terasa kaku. Dimas pun merasa setiap langkahnya seolah harus dipikirkan dua kali, tidak pernah ada kebebasan dalam dirinya. Keadaan ini pun semakin memburuk ketika Intan semakin sibuk dengan pekerjaannya. Sebagai manajer di perusahaan besar, Intan seringkali harus lembur ataupun menghadiri rapat di luar kota.
Hal ini tentunya membuatnya sering meninggalkan rumah dari pagi hingga larut malam. Dimas pun semakin sering sendirian bersama Ibu Fitri. Sebuah situasi yang ia rasa semakin tidak nyaman. Singkat cerita, pada suatu pagi, setelah Intan berangkat bekerja lebih awal, Dimas duduk di dapur menikmati sarapan sederhana. Ibu Fitri pun tiba-tiba muncul dari arah tangga. Penampilannya tetap rapi dan anggun seperti biasa. Meskipun itu masih pagi, ia berjalan pelan ke arah meja makan, duduk di seberang Dimas dan menatapnya dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. "Dimas," panggilnya dengan nada yang lembut namun tegas. "Kamu terlihat capek belakangan ini." Dimas pun terdiam sejenak. Dia mencoba mencerna maksud dari perkataan tersebut. Mungkin karena pekerjaan, Bu. Saya juga sedang menyesuaikan diri di rumah ini, Bu," jawabnya dengan hati-hati. Bu Fitri pun tersenyum tipis, senyum yang tidak biasa. "Pekerjaan di kantor atau di rumah?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam, seolah ingin menyingkap sesuatu di balik jawaban Dimas. Maksud Ibu?" Dimas merasa bingung. Ia tidak mengerti arah pembicaraan dari Ibu Fitri. "Ibu tahu, hidup di sini mungkin terasa berbeda, Dimas. Tetapi ingat, ini rumah besar dengan aturan, dan aturan itu harus dihormati." Lanjut Ibu Fitri, nadanya pun tegas namun penuh misteri. Dimas hanya bisa mengangguk. Ia tahu maksud dari perkataan Ibu Fitri adalah agar ia lebih berhati-hati dalam segala tindakannya. Setiap detik ia merasa seperti berada di bawah pengawasan yang tak kasat mata. Sebuah pengawasan yang lebih ketat daripada yang ia alami sebelumnya. Namun ada sesuatu yang lain dalam sikap Ibu Fitri yang perlahan mulai mengganggu pikiran dari Dimas. Ibu mertuanya tidak hanya bersikap seperti seorang penjaga rumah yang mengawasi, tetapi terkadang ada saat-saat di mana ia menangkap sesuatu yang lebih dari tatapan Ibu Fitri. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi terasa asing dan juga aneh. Singkat cerita, pada suatu hari ketika Dimas sedang memperbaiki keran air di dapur, Ibu Fitri datang mendekat dan berdiri terlalu dekat untuk kenyamanan. Bau parfum mewahnya terasa pekat di udara. Ketika Dimas menoleh, Ibu Fitri pun sedang menatapnya dengan pandangan yang tak biasa. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya. "Kamu anak yang rajin, Dimas," ucapnya dengan lembut. Dimas pun tersenyum kikuk. "Terima kasih, Bu." Namun di balik rasa terima kasih itu, ada ketidaknyamanan yang semakin tumbuh di hati Dimas. Ia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Bukan hanya sekedar restu yang pudar, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak ada. Hubungan antara seorang menantu dan mertua perlahan menjadi sebuah teka-teki yang sulit dipecahkan. Dan di balik restu yang perlahan memudar, Dimas pun mulai merasakan bahwa sesuatu yang gelap sedang menunggu untuk terungkap. Karena terdapat perubahan sikap yang dialami oleh Bu Fitri kepada Dimas. Yang tadinya cuek, sekarang menjadi lebih baik. Singkat cerita, sejak Intan semakin sibuk dengan pekerjaannya, suasana rumah besar itu terasa semakin sepi. Hanya ada Dimas dan juga Ibu Fitri yang seringkali berada di rumah, menjalani hari-hari dengan aktivitas masing-masing. Dimas mencoba menjaga jarak dan menenggelamkan dirinya dalam rutinitas sederhana. Ia mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan memperbaiki berbagai hal kecil di rumah, ataupun duduk sendiri di ruang tamu menonton televisi. Namun di balik keheningan rumah itu, sesuatu yang ganjil pun mulai tumbuh. Ketegangan perlahan terasa antara Dimas dan juga Ibu Fitri. Meski awalnya dingin, Ibu Fitri pun mulai memperlihatkan perhatian yang lebih kepada Dimas menantunya. Perhatian ini dimulai dari hal-hal kecil yang pada awalnya terlihat seperti sikap seorang ibu mertua yang baik. Misalnya pada suatu pagi, ketika Dimas hendak berangkat ke kantor, Ibu Fitri pun tiba-tiba menawarinya sarapan yang telah ia buat sendiri. Ini adalah hal yang tidak biasa karena sebelumnya Ibu Fitri jarang terlibat langsung dalam urusan rumah tangga. Dimas pun menolak dengan sopan. Dia merasa tidak enak. Tetapi saat itu Ibu Fitri pun mendesak dengan senyum yang sangat lembut. "Dimas, kamu pasti lelah. Biarkan ibu yang menyiapkan sarapan ya. Bukankah menantu harus dijaga kesehatannya?" Ucapnya dengan nada yang lembut. Dimas merasa bingung.
Ia tidak terbiasa dengan perhatian semacam ini, tetapi ia juga tidak ingin menolak terlalu keras. "Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah makan roti tadi." Ibu Fitri pun tersenyum tipis seolah mengerti lalu mengangguk dengan pelan. "Baiklah, tapi jika nanti butuh sesuatu, jangan ragu untuk minta tolong dengan ibu ya." Perhatian semacam ini terus berulang dalam berbagai bentuk. Bu Fitri pun mulai sering berada di dekat Dimas ketika Intan tidak ada di rumah. Kadang juga ia menawarkan teh di sore hari. Kadang sekedar mengajaknya berbicara untuk mengisi keheningan rumah. Dimas meski pada awalnya merasa canggung, dia berusaha bersikap sopan dan menjaga hubungan baik. Bagaimanapun Ibu Fitri adalah ibu dari istrinya. Namun lama-kelamaan, Dimas mulai merasa ada yang tidak wajar. Perhatian Ibu Fitri pun tampak semakin intens. Bukan hanya perhatian sederhana seperti menyiapkan makanan atau menawarkan bantuan, tetapi juga dalam bentuk tatapan dan juga perkataan yang mulai terasa ambigu. Singkat cerita, pada suatu malam ketika Intan sedang berpergian keluar kota untuk urusan pekerjaan, Dimas duduk di ruang tamu setelah makan malam. Ibu Fitri pun mendekat dan duduk di sofa yang berdekatan. Saat itu udara malam terasa sunyi, hanya suara televisi yang mengisi keheningan. "Kamu tidak merasa kesepian kan?" tanya Ibu Fitri tiba-tiba. Suaranya lembut namun dengan nada yang sangat menggelitik. Dimas terkejut. Tidak, Bu. Saya baik-baik saja kok." Ibu Fitri pun tersenyum, tetapi senyum itu terasa berbeda. "Kadang hidup memang bisa membuat kita merasa sendirian, Dimas. Terutama di rumah sebesar ini." Dimas hanya mengangguk pelan, tidak tahu dia harus menjawab apa. Ia merasakan suasana yang aneh di antara mereka dan itu membuatnya tidak nyaman. Beberapa hari kemudian keanehan pun semakin terasa ketika Ibu Fitri mulai bersikap lebih dekat secara fisik. Saat Dimas sedang memperbaiki tirai di ruang tamu, Bu Fitri pun datang dan berdiri di dekatnya. Jaraknya saat itu terlalu dekat untuk sekedar sebuah bantuan. Ia menatap Dimas dengan tatapan yang sulit untuk dijelaskan. "Kamu hebat, Dimas. Intan beruntung memiliki suami seperti kamu. Ibu juga beruntung punya menantu seperti kamu," katanya dengan nada yang terdengar memuji namun juga menyiratkan sesuatu yang lain. Dimas merasa terganggu oleh perkataan itu, tetapi ia tidak ingin menimbulkan masalah. "Terima kasih, Bu," jawab Dimas dengan singkat, berharap percakapan itu pun segera berakhir. Namun perhatian dan keintiman yang tidak wajar itu pun terus berlanjut. Ibu Fitri mulai mengomentari penampilan Dimas, memuji bagaimana ia terlihat rapi dan juga menarik. Pada awalnya Dimas berusaha mengabaikan atau menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tetapi perlahan-lahan, ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik sikap Ibu Fitri. Tepatnya pada suatu sore saat hujan turun di luar, Dimas pun sedang membaca buku di ruang keluarga. Ibu Fitri mendekatinya membawa sangkir teh dan duduk di sebelahnya. Hujan yang deras di luar jendela membuat suasana semakin intim dan juga tertutup. "Dimas, kamu tahu gak? Terkadang orang menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak mereka duga. Kehidupan bisa membawa kita ke jalan yang berbeda, Dimas," ucap Ibu Fitri tiba-tiba. Dia pun menatap langsung ke mata Dimas. Saat itu Dimas merasa kaku. Ada sesuatu yang dalam ucapan Ibu Fitri yang terasa mengarah kepadanya. Namun ia pun tidak bisa memastikan apa itu kata-katanya. "Maksud ibu?" Bu Fitri pun tersenyum kecil lalu meletakkan tangannya di lengan Dimas. Sentuhan itu terasa berbeda, bukan seperti sentuhan seorang ibu mertua, tetapi lebih dalam dan juga lebih personal. Dimas pun tersentak, tetapi dia tidak berani menarik diri. "Aku tahu kamu merasa kesepian, Dimas. Dan aku juga," ucapnya dengan perlahan. Dimas merasa nafasnya tercekat. Dalam sekejap ia pun menyadari apa yang terjadi. Ibu Fitri, ibu dari istrinya, sedang menggoda dirinya. Hatinya pun bergetar, terperangkap dalam kebingungan antara rasa bersalah dan juga dorongan yang tak bisa ia pahami. Selama beberapa waktu, Dimas pun mencoba untuk menjauh. Ia berusaha mencari alasan untuk tidak sering berada di rumah. Atau jika berada di rumah, ia pun langsung mengurung diri di kamar. Namun setiap kali ia berusaha menghindar, Ibu Fitri selalu menemukan cara untuk mendekat. Rasa bersalah terus menghantui Dimas, tetapi godaan semakin sulit ia tolak.
Ada daya tarik yang kuat mungkin karena kuasa dan pengaruh yang dimiliki Ibu Fitri dalam keluarga. Pada akhirnya Dimas pun terjebak dalam hubungan yang ia sendiri tahu salah. Hubungan terlarang ini terus berlangsung dalam diam, tersembunyi di balik dinding rumah besar yang tampak megah namun rapuh oleh dosa yang tumbuh di dalamnya. Setiap kali hubungan mereka terjadi, Dimas merasa hancur oleh rasa bersalah. Ia tahu bahwa ia telah mengkhianati Intan, istri yang begitu ia cintai. Namun daya tarik Ibu Fitri dan kekuatannya membuat Dimas tak mampu melawan. Hari-hari berlalu dengan perasaan bersalah yang kian menumpuk. Setiap kali ia melihat wajah Intan, hati Dimas pun teriris, namun di sisi lain ia tidak mampu menghentikan apa yang telah ia mulai. Ibu Fitri seolah memiliki kendali penuh atas dirinya baik secara emosional maupun psikologis. Dimas merasa semakin terjebak dalam hubungan ini. Tanpa jalan keluar yang jelas, ia tahu bahwa jika rahasia ini terungkap, maka semuanya akan hancur. Pernikahannya, keluarganya, dan mungkin kehidupannya. Tapi di balik rasa takut itu, Dimas terus terjerat dalam hasrat terlarang yang kini telah menjadi bagian dari kehidupannya sehari-hari. Sementara itu Ibu Fitri pun semakin menikmati kuasanya atas Dimas, seolah-olah dia adalah boneka yang bisa ia kendalikan sesuai keinginannya. Namun di balik senyuman Ibu Fitri yang tenang, ada bayangan gelap yang perlahan-lahan akan menghancurkan segalanya. Singkat cerita, beberapa bulan telah berlalu sejak hubungan terlarang antara Dimas dan juga Ibu Fitri dimulai. Seiring waktu, perubahan sikap keduanya pun semakin sulit untuk disembunyikan. Dimas yang biasanya ceria dan penuh perhatian pada Intan, dia pun mulai sering melamun dan tampak gelisah. Intan yang pada awalnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya untuk memperhatikannya, dia pun perlahan-lahan mulai merasakan ada yang tidak beres di rumahnya. "Mas, kamu baik-baik saja?" tanya Intan suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. Intan menatap suaminya yang duduk di seberang meja. Wajah Dimas pun tampak lelah dan juga lesu. Tatapannya kosong seolah-olah ada beban berat yang ia pendam. Dimas pun terkejut dengan pertanyaan itu. Dia pun mencoba menyembunyikan kegelisahannya dengan senyuman yang tipis. "Aku baik-baik saja kok. Cuma pekerjaan memang lagi banyak." Namun Intan tidak sepenuhnya percaya. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Dimas tak lagi sehangat dulu. Perhatian dan kasih sayangnya mulai berkurang. Intan pun mulai bertanya-tanya apakah ini hanya masalah pekerjaan atau ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan suaminya. Di saat yang sama, perubahan juga terlihat pada Ibu Fitri, ibunya. Meski di depan Intan ia masih terlihat seperti seorang ibu yang peduli, Intan juga mulai merasakan ada jarak yang tak kasat mata antara mereka. Bu Fitri seringkali menghindari berbicara tentang Dimas atau malah tampak terlalu perhatian padanya di saat-saat yang tidak tepat. Setiap kali Dimas dan Ibu Fitri berada di satu ruangan, Intan merasakan ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Tepatnya pada suatu malam, ketika Intan baru pulang dari kantor, ia mendapati rumah dalam keadaan yang sunyi. Langit sudah gelap dan hanya ada suara langkah kaki yang samar-samar terdengar dari arah dapur. Intan pun melangkah perlahan menuju dapur dan di sana ia melihat Dimas dan Ibu Fitri sedang berbicara dengan pelan. Meski dari jauh percakapan mereka terlihat biasa, namun ada sesuatu yang membuat hati Intan berdegup kencang. Dimas pun tampak gugup, sedangkan Ibu Fitri menatapnya dengan tatapan yang sulit untuk diartikan. Intan berdiri di ambang pintu untuk beberapa detik, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk masuk, keduanya pun tampak tersentak dan segera mengakhiri pembicaraan mereka. "Ibu, Mas Dimas, kalian sedang bicara apa?" tanya Intan dengan nada yang berusaha terdengar biasa. Meskipun dalam hatinya ia tetap merasa curiga. Dimas pun cepat-cepat menjawab, "Oh, tidak ada. Hanya berbicara tentang perbaikan rumah. Keran air di dapur butuh diperbaiki, Intan." Bu Fitri pun hanya tersenyum tipis dan juga mengangguk. "Iya nak, kita hanya membicarakan hal-hal rumah tangga biasa." Namun perasaan Intan mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar. Percakapan mereka terlalu singkat dan terburu-buru seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Sejak malam itu Intan pun mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Dimas dan juga ibunya. Ia mencatat setiap hal kecil yang tampaknya tidak biasa. Tatapan yang terlalu lama, senyum yang terasa aneh, atau percakapan yang tiba-tiba berhenti ketika ia masuk ke ruangan. Selain itu, gosip pun mulai menyebar di desa.
Rumah besar tempat mereka tinggal tidak luput dari perhatian warga sekitar itu. Beberapa kali warga melihat Dimas dan Ibu Fitri duduk bersama di malam hari, meskipun saat itu Intan tidak ada. Beberapa tetangga juga mulai bergunjing tentang hubungan yang tampaknya lebih dari sekedar menantu dan juga ibu mertua. Mereka berbicara tentang tatapan mesra yang tak pantas, dan juga cara Dimas serta Ibu Fitri berbicara satu sama lain yang terdengar terlalu akrab. Gak wajar deh, masa menantu dan mertua sering ketemu malam-malam? Apalagi kalau Intan gak ada, bisik seorang tetangga kepada yang lain di pasar suatu pagi. Gosip seperti ini semakin menyebar dan meskipun Intan berusaha menutup telinga, kata-kata tersebut perlahan masuk ke dalam pikirannya. Tepatnya pada suatu hari salah satu sahabatnya pun bahkan dengan hati-hati mengisyaratkan kekhawatirannya. Tan, kamu gak merasa ada yang aneh dengan Dimas dan ibumu? Tanya sahabatnya saat mereka sedang minum kopi bersama. Bukannya mau bikin kamu curiga ya, tapi aku sering dengar orang-orang ngomongin mereka loh, Tan. Intan pun terdiam. Meski ia tidak mau mempercayai gosip, semakin hari semakin banyak tanda-tanda yang tidak bisa ia abaikan. Hubungan Dimas dan ibunya terasa berubah, dan meski Intan belum memiliki bukti yang jelas, perasaannya yang tajam sebagai seorang wanita pun terus memicu kecurigaan yang semakin dalam. Di sisi lain, Dimas merasa terjebak dalam situasi yang semakin sulit. Hubungan terlarang dengan Ibu Fitri sudah berjalan terlalu jauh, dan ia tidak tahu bagaimana cara untuk mengakhirinya. Setiap kali ia mencoba menjauh, Bu Fitri selalu menemukan cara untuk menariknya kembali. Bu Fitri ini menggunakan pengaruhnya, baik sebagai ibu mertuanya maupun sebagai sosok yang mengendalikan rumah tangga untuk memaksa Dimas tetap dalam hubungan ini. Singkat cerita, pada suatu malam, ketika Dimas dengan tegas ingin mengakhiri semuanya, Ibu Fitri menatapnya dengan tajam dan berkata, "Kamu pikir bisa begitu saja keluar dari ini semua? Jika kamu berani meninggalkanku, aku akan menghancurkan pernikahanmu dengan Intan. Aku bisa membuatnya tahu semuanya, dan percayalah, dia akan membencimu seumur hidup." Ancaman itu tentu membuat Dimas semakin bingung dan tertekan. Ia merasa seperti berjalan di atas tali yang tipis, di mana satu langkah yang salah bisa membuat semuanya telah runtuh. Cintanya pada Intan pun masih ada, tetapi rasa bersalah yang ia rasakan setiap kali menatap wajah istrinya semakin menggerogoti hatinya. Di saat yang sama, Ibu Fitri pun memiliki kendali penuh atas dirinya, baik secara emosional maupun psikologis. Setiap hari Dimas merasa seperti seorang tawanan di rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan juga kebahagiaan. Ia ingin lepas dari cengkeraman Ibu Fitri, tetapi ia juga tahu bahwa jika rahasia ini terbongkar, hidupnya maka akan hancur. Intan, istrinya, tidak akan pernah memaafkannya, dan hubungan mereka pun akan berakhir dengan tragis. Waktu pun terus berlalu, dan gosip pun semakin memanas. Beberapa tetangga mulai memperhatikan perilaku aneh antara Dimas dan juga Ibu Fitri, dan desas-desus mulai menyebar ke seluruh desa. Mereka berbicara tentang pertemuan malam hari, tentang bisikan-bisikan di antara keduanya, dan tentang bagaimana Intan sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi di rumahnya sendiri. Semakin hari tekanan pun semakin menumpuk. Dimas tahu bahwa ini hanya masalah waktu sebelum semuanya terbongkar, tetapi ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini. Rumah besar itu yang dulunya merupakan tempat kebahagiaan, kini terasa seperti kandang yang penuh dengan kebohongan dan juga dosa. Dan di balik semua itu, Intan pun terus merasakan ada sesuatu yang sangat salah. Perasaannya tidak bisa menolak kenyataan bahwa sesuatu sedang terjadi di rumah mereka, sesuatu yang mungkin akan menghancurkan semuanya jika ia tidak segera menemukan jawabannya. Hari demi hari semakin penuh dengan ketidaknyamanan bagi Intan. Meski hatinya terus menolak untuk percaya bahwa Dimas dan ibunya, dua orang yang paling ia cintai, bisa melakukan sesuatu yang begitu sangat mengerikan. Berbagai tanda dan perubahan yang ia rasakan semakin sulit untuk diabaikan. Singkat cerita, pada suatu pagi yang cerah saat itu, ketika Dimas sedang mandi dan ponselnya pun tertinggal di meja, rasa penasaran yang begitu kuat menguasai Intan. Jari-jarinya gemetar saat dia meraih ponsel dari Dimas. Hatinya pun berdebar dengan kencang, seolah-olah ia sudah tahu apa yang akan ia temukan. Ia tetap merasa bersalah, tetapi rasa curiganya telah mencapai puncak. Intan pun membuka ponsel itu dan dengan cepat menelusuri pesan-pesan yang dikirimkan.
Awalnya tidak ada yang aneh, hanya obrolan sehari-hari tentang pekerjaan dan juga urusan rumah tangga. Namun ketika ia membuka sebuah percakapan dengan Ibu Fitri, matanya pun mulai terbuka dengan lebar. Kata-kata menggoda, janji bertemu di malam hari, dan ungkapan-ungkapan mesra terpampang jelas di depan matanya. Intan pun terdiam sejenak. Seluruh dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar. Perasaan sakit yang begitu dalam menjalar di hatinya. Air mata pun mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia tidak ingin Dimas tahu bahwa ia telah menemukan rahasia kelam antara mereka. Tak hanya itu saja, Intan juga mulai mengingat kembali malam-malam ketika ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Malam-malam ketika ia mendapati Dimas dan ibunya berbicara dengan suara yang pelan, seolah menyembunyikan sesuatu. Malam-malam ketika ia melihat tatapan penuh makna antara keduanya, yang saat itu ia abaikan sebagai hal yang sepele. Intan merasa hancur. Dua orang yang seharusnya ia percayai sepenuhnya, orang yang seharusnya menjaga dirinya, malah mereka pun yang mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Namun Intan tidak langsung meledak dalam amarah. Ia memilih untuk tetap tenang meski hati dan pikirannya berkecamuk dengan hebat. Dengan penuh ketenangan yang dingin, ia pun menyusun rencana. Tepatnya pada malam itu saat rumah telah sunyi dan hanya ada suara angin yang bertiup di luar, Intan pun keluar dari kamar tidur, berjalan pelan menuju ruang tamu. Dari kejauhan ia bisa mendengar bisikan-bisikan samar dari arah dapur. Ia melangkah lebih dekat berusaha agar langkah kakinya tidak terdengar oleh mereka. Ketika Intan sampai di ambang pintu dapur, pemandangan yang ia lihat pun membuat hatinya terasa remuk. Dimas dan Ibu Fitri pun telah duduk bersebelahan, berbicara dengan suara yang rendah dan intim. Meski percakapan mereka tidak jelas terdengar, tatapan mereka satu sama lain sudah cukup untuk mengonfirmasi segalanya. Mereka saling memandang dengan cara yang sangat tidak wajar. Tatapan yang seharusnya tidak pernah terjadi antara seorang menantu dan juga ibu mertuanya. Intan menahan diri untuk tidak berteriak atau mengonfrontasi mereka saat itu juga. Ia tahu jika ia meluapkan emosinya sekarang, segalanya akan berakhir dengan keributan yang besar, dan ia belum siap untuk menghadapi konsekuensi itu. Dengan penuh kesabaran, Intan pun mundur dengan perlahan. Dia kembali ke kamarnya sambil menahan air mata yang siap untuk jatuh. Namun saat itu Intan pun tidak berdiam diri saja. Diam-diam ia mulai berbicara dengan beberapa tetangga yang dekat dengannya. Ia mendengar bahwa warga desa sudah lama membicarakan hubungan tak wajar antara Dimas dan juga ibunya. Gosip yang selama ini hanya ia abaikan kini menjadi jelas. Banyak warga yang mulai curiga dengan perilaku keduanya, terutama karena ia sering terlihat berdua di malam hari ketika Intan tidak ada. Dalam bisikan-bisikan pelan, Intan pun mulai membagikan cerita yang ia temukan. Warga desa yang telah lama mengamati gerak-gerik keluarga ini mulai merasa terlibat lebih dalam. Gosip yang tadinya hanya beredar di lingkaran kecil mulai menyebar lebih luas. Amarah dan kekecewaan warga mulai berkumpul. Tidak hanya karena mereka merasa norma-norma keluarga telah dilanggar, tetapi juga karena Ibu Fitri, sebagai salah satu warga paling terpandang di desa itu, yang telah dianggap mencoreng martabat dan juga kehormatan bagi semua masyarakat. Tepatnya pada suatu malam, ketika Intan sedang berbicara dengan salah seorang tetangganya, warga desa yang mendengar tentang hubungan terlarang ini pun mulai berkumpul. Gosip yang selama ini berbisik-bisik berubah menjadi kemarahan terbuka. Mereka merasa bahwa keluarga ini telah mengkhianati kepercayaan mereka, dan juga norma kehidupan yang selama ini dijunjung tinggi telah diinjak-injak. Warga yang tidak terima dengan perselingkuhan ini, mereka pun mulai merencanakan aksi balas dendam. "Ini sudah keterlaluan," kata seorang warga dengan penuh emosi saat mereka berkumpul di halaman rumah salah satu tetangga. "Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi, Pak. Keluarga itu telah mencoreng nama baik desa ini," ucap seorang bapak-bapak yang sudah sangat marah dengan kelakuan itu. Malam itu pun suasana semakin memanas. Percakapan warga berubah menjadi rencana yang penuh dendam. Mereka merasa bahwa keluarga ini harus diberi pelajaran yang sangat berharga, dan bahwa perbuatan Dimas dan juga Ibu Fitri harus dihentikan sebelum lebih banyak kehancuran yang terjadi. "Kita harus melakukan sesuatu, Pak," seru yang lain. "Mereka tidak bisa terus-terusan hidup dalam dosa tanpa konsekuensi." Sementara itu di dalam rumah, Intan yang kini mengetahui rencana warga tidak berusaha mencegahnya.
Ia pun hanya terdiam, membiarkan semuanya terjadi. Dalam hatinya ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa membalaskan rasa sakit hati yang telah ia rasakan. Rumah yang dulunya menjadi tempatnya berlindung, kini menjadi sumber kehancuran. Dan Intan tidak lagi peduli jika semuanya akan hancur. Pada malam yang semakin gelap, suasana di desa pun semakin tegang. Warga yang telah dipenuhi oleh rasa amarah dan kecewa mulai berkumpul di depan rumah besar itu. Dengan obor di tangan, mereka pun siap melancarkan aksi yang sudah mereka rencanakan. Rumah itu yang telah menjadi simbol kemunafikan dan dosa-dosa bagi mereka akan menjadi saksi dari balas dendam yang akan segera terjadi. Intan yang berdiri di balik jendela menatap keluar. Ia melihat warga yang berkumpul, wajah-wajah penuh amarah dan determinasi. Ia tahu bahwa tidak akan ada jalan kembali setelah malam ini. Namun dalam hatinya ia merasa bahwa ini adalah konsekuensi yang harus diterima, baik oleh dirinya, suaminya, maupun ibunya. Asap dari obor warga pun mulai mengisi udara malam. Dan di balik asap itu Intan pun berdiri dengan hati yang penuh luka, menunggu akhir dari semua yang telah ia saksikan dan juga rasakan. Malam itu udara pun terasa berat dan juga tegang. Angin yang bertiup membawa aroma tanah yang kering. Dan langit malam tampak semakin gelap tanpa adanya bintang-bintang. Di depan rumah besar milik Ibu Fitri, sekumpulan warga desa berkumpul dengan wajah yang penuh amarah. Obor-obor di tangan mereka memancarkan cahaya oranye menari-nari di udara yang dingin, seolah menjadi pertanda akan kehancuran yang segera datang. Warga yang berkumpul itu bukanlah orang-orang asing bagi Intan. Sebagian besar dari mereka adalah tetangga yang dulu sering berkunjung ke rumahnya, berbagi cerita dan tawa bersama keluarganya. Namun malam ini tak ada lagi senyum yang tersisa. Rasa marah dan kekecewaan mendominasi hati mereka, terutama setelah gosip tentang perselingkuhan antara Dimas dan juga ibunya yang sudah tersebar luas. Keluarga yang selama ini dianggap terhormat, kini dicap sebagai sumber aib bagi seluruh masyarakat. Intan pun berdiri agak jauh, menyaksikan dari balik bayang-bayang malam. Ia memegang erat kedua tangannya, merasakan bagaimana hatinya yang hancur terpecah antara rasa sakit dan juga kehancuran yang tak terelakkan. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Rumah yang dulu menjadi tempat perlindungannya kini akan dilahap oleh api. Warga pun mulai bergerak mendekati rumah besar itu. Mereka berteriak melampiaskan kemarahan yang telah mereka pendam. Beberapa orang mulai melemparkan batu ke arah jendela, memecahkan kaca yang dulu selalu dijaga rapi oleh Ibu Fitri. Suara dentingan kaca yang pecah bergema di udara malam, mengguncang ketenangan yang sebelumnya menguasai rumah itu. Di dalam rumah, Dimas yang sedang tertidur lelap tiba-tiba terbangun oleh keributan di luar. Ia pun berlari menuju jendela dan menyingkap tirai, melihat pemandangan yang mengejutkan. Warga desa membawa obor dan batu berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Ia tahu malam ini semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan, semuanya telah terbongkar. Fitri, bangun, mereka datang Fitri, teriak Dimas sambil berlari ke kamar Ibu Fitri. Ia pun mengguncang tubuh wanita itu yang masih tertidur. Bu Fitri pun terbangun dengan bingung. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada panik. Ia pun berlari menuju jendela lain dan melihat pemandangan yang sama seperti yang dilihat oleh Dimas. Seketika pun wajahnya menjadi memucat. Mereka tahu. Bisiknya menyadari bahwa warga telah datang untuk memberikan hukuman atas dosa-dosanya. Suara teriakan warga semakin keras. Mereka mulai melemparkan obor ke arah rumah. Dan dalam hitungan detik saja, api pun mulai menyala di beberapa sudut. Asap tipis pun mulai membumbung mencemari udara malam dengan bau kayu yang terbakar. Warga semakin beringas, melemparkan lebih banyak obor dan juga batu, dan tak memberi kesempatan kepada Dimas ataupun Ibu Fitri untuk keluar. Dimas berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap pintu yang ia coba buka telah dikepung oleh kobaran api atau warga yang marah. Ia pun mencoba memanggil-manggil warga agar berhenti, tetapi suaranya tenggelam dalam lautan amarah. Tak ada belas kasihan di mata mereka. Hanya ada keinginan untuk menghancurkan segala sesuatu yang mereka anggap telah mencemari nilai-nilai moral desa. Fitri, kita harus keluar dari sini sekarang. Cepat, teriak Dimas dengan panik. Dia pun menggenggam tangan Ibu Fitri yang gemetar. Namun Bu Fitri sudah terlalu ketakutan untuk bergerak. Wajahnya yang biasanya tegar kini dipenuhi oleh ketakutan yang sangat mendalam.
Ia terdiam seolah menyadari bahwa semua tindakannya selama ini akhirnya membawa kehancuran bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Dimas. "Kita harus pergi cepat, cepat!" desak Dimas menarik tangan Ibu Fitri. Namun saat itu suara kayu yang retak terdengar dari atas. Bagian atap rumah pun mulai terbakar dan dengan cepat api menjalar ke dalam ruangan. Dimas menatap sekeliling dengan panik. Sementara Ibu Fitri pun hanya bisa menangis memegangi tangannya dengan erat. Di luar rumah warga pun terus melemparkan batu dan api, semakin mendekatkan diri mereka pada penghancuran yang total. Teriakan mereka semakin keras, memekakkan telinga seolah-olah mereka tidak akan puas sampai melihat rumah itu hancur lebur menjadi abu. Dan di tengah kekacauan itu, Intan pun berdiri di kejauhan, menyaksikan semuanya dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Dalam hatinya ia merasakan campuran antara rasa sakit dan juga kelegaan. Ia tidak pernah ingin melihat keluarganya hancur seperti ini, tetapi ia tahu tak ada jalan lain. Apa yang dilakukan oleh Dimas dan juga ibunya telah melukai dirinya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Malam ini pun ia hanya bisa membiarkan semuanya telah berakhir. Rumah besar itu yang dulunya berdiri megah dan menjadi simbol kekuasaan Ibu Fitri, kini telah dikepung oleh kobaran api yang semakin besar. Api merayap di sepanjang dinding kayu, memakan setiap bagian dari rumah itu dengan rakus. Asap hitam pun mulai memenuhi udara, membuat warga desa harus mundur beberapa langkah agar tidak tercekik oleh asap tebal yang membumbung ke langit. Sementara di dalam rumah, Dimas dan Ibu Fitri mencoba menyelamatkan diri, tetapi api pun telah mengepung mereka dari segala arah. Panas yang semakin intens membuat napas mereka tersengal-sengal, dan mereka tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Ibu Fitri dengan wajah penuh penyesalan menatap Dimas yang juga terlihat tak berdaya. "Maafkan aku, semua ini salahku Dimas," bisiknya dengan suara yang lemah. Dimas meskipun marah dan frustasi, dia hanya bisa terdiam. Ia tahu bahwa penyesalan sudah tak berguna. Mereka berdua pun telah terjebak dalam hubungan yang tidak seharusnya, dan kini mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Tiba-tiba saja atap rumah pun telah runtuh, menimpa sebagian ruangan tempat Dimas dan Ibu Fitri berdiri. Suara kayu yang retak dan pecah memenuhi udara disertai oleh kobaran api yang semakin mengamuk. Dimas pun berusaha menarik Ibu Fitri keluar, tetapi kekuatan mereka sudah hilang. Tubuh mereka pun terhimpit oleh puing-puing rumah yang terbakar, dan tidak ada lagi harapan untuk keluar. Sementara di luar rumah warga yang marah menyaksikan rumah itu terbakar habis. Beberapa orang pun mulai mundur, sementara yang lain hanya berdiri diam menatap kobaran api yang semakin membesar. Mereka tidak puas, tetapi mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dengan cara mereka sendiri. Sementara itu Intan pun yang menyaksikan dari kejauhan menutup wajahnya dengan tangan. Dia menangis tanpa suara, hatinya terasa hampa, seolah-olah semua emosi telah terbakar habis bersama dengan rumah itu. Dalam diam ia pun tahu bahwa semua ini adalah akhir dari babak hidupnya yang penuh dengan luka dan juga penderitaan. Tidak ada yang tersisa selain puing-puing dari hubungan yang telah hancur, baik dengan suaminya maupun dengan ibunya sendiri. Api yang melap rumah Ibu Fitri pun akhirnya mulai padam saat semalam semakin larut. Asap hitam masih membumbung tinggi ke langit, membawa serta semua kenangan dan dosa yang telah tersembunyi di balik dinding-dinding rumah itu. Intan pun memandang ke arah rumah yang kini hanya menjadi puing-puing, dan di dalam hatinya ia tahu bahwa inilah saatnya untuk memulai hidup baru. Tanpa menoleh lagi, Intan melangkah pergi meninggalkan semuanya di belakang. Masa lalunya yang kelam terbakar habis bersama dengan rumah itu. Dan di balik asap yang perlahan menghilang, Intan merasakan bahwa akhir dari semua ini adalah awal dari perjalanan hidup yang baru, meski dengan luka yang mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Singkat cerita, Intan pun duduk di tepi ranjang. Matanya menatap kosong pada dinding kamar yang sepi. Sekarang Intan sudah berada di rumah kecil yang ia tempati, kini jauh berbeda dari rumah besar yang pernah ia tinggali bersama Dimas dan juga ibunya. Semua itu kini tinggal kenangan pahit yang masih menghantui setiap tidurnya. Namun waktu berlalu, tragedi di malam yang penuh api itu telah menjadi bayang-bayang yang perlahan menjauh, meskipun tak pernah sepenuhnya menghilang. Terdengar suara lonceng di depan pintu menyadarkannya dari lamunan. Datanglah seorang wanita muda dengan senyum ramah masuk membawa bungkusan kain. "Bu Intan, ini jahitan terakhir yang sudah selesai ya."
kata wanita itu dengan penuh semangat. Intan tersenyum lemah. Dia pun menerima bungkusan itu. Terima kasih Ayu, kamu selalu bisa diandalkan. Ayu pun tersenyum dan duduk di kursi sebelah Intan. Bu Intan, aku tahu ini mungkin bukan tempatku untuk berbicara, Bu. Tapi aku senang melihat ibu mulai bangkit lagi. Semua orang di desa juga begitu, Bu. Senang. Intan hanya mengangguk. Ia tahu Ayu seperti yang lainnya, mencoba memberinya dukungan tanpa mengungkit-ungkit tragedi yang telah terjadi. Desa itu pun telah berubah sejak malam itu. Banyak yang merasa bersalah atas tindakan mereka, meskipun mereka merasa tindakannya adalah bentuk dari keadilan. Malam itu Intan memang tidak bisa menghentikan amukan warga, dan mungkin dalam hatinya yang terdalam, ia pun tak ingin menghentikannya. Namun beban dosa dan pengkhianatan yang ia rasakan tak serta-merta hilang dengan kematian Dimas dan juga ibunya. Cerita pun selesai. Dari cerita ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan manfaat dari pembelajaran cerita ini. Dan kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.